Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan. Alladzi undila fil Qur'ana huda linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ahli sidiki wal waba amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita berikan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah berkata, "Lain tawaddu nikmatullahi la tusuha." Apabila kau ingin menghitung nikmat Allah, maka kau tak akan pernah akan bisa. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka yang harus kita lakukan, wahai sahabatku, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri nikmat Allah itu lebih besar lagi pahalanya. Sampai dalam Al-Quran menjelaskan, "Lain syakartum la'adina lakum la'in kafartum inna adzabi lasyadid." Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih, wahai sahabatku. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah dari segala hal. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya. Alhamdulillah. Akan tetapi, apabila kita mendapatkan musibah dari Allah, maka yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya juga. Karena kata Allah, tanda cinta seorang hamba kepada Allah, Allah mengujinya dan hamba itu sabar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berbicara tentang meningkatkan takwa kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran. Di situ banyak sekali ampunan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nikmat itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi Muhammad. Dalam bulan Ramadan banyak sekali hikmah dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Di bulan Ramadan adalah bulan dengan penuh dengan taubat, penuh dengan pahala, penuh dengan apapun itu yang Allah berikan ada di bulan Ramadan. Maka wahai sahabatku, ketika kita ingin beribadah kepada Allah, maka harus kita landasi dengan takwa. Takwa. Apa itu takwa? Sebagaimana sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Maka Ubay menjawab dengan sebuah pertanyaan. Ubay menjawab, "Wahai Umar, apakah kau pernah melewati jalanan berduri? Dan apa yang kau lakukan?" Maka Umar menjawab, "Aku pernah melewati jalan itu. Dan apa yang kau lakukan, wahai Umar?" "Yang aku lakukan, fokus, serius melewati jalan itu." Nah, maka begitu juga dengan takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Takwa itu dilakukan dengan serius, fokus menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti takwa menurut Ubay bin Ka'ab. Sedangkan Syekh Qutb berkata, takwa itu adalah kita merasa takut apabila kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa takut apabila Allah melaknat kita. Itu adalah arti takwa menurut Syekh Qutb. Maka wahai sahabatku, di bulan Ramadan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita jalankan semua ibadah, salat kita jalankan, zikir kita jalankan, salawat kita jalankan dengan dilandasi dengan takwa. Kita landasi dengan takwa, dan maksiat kita tinggal dulu. Maksiat kita tinggal, judi kita tinggalkan, mabuk-mabukan kita tinggalkan, semua itu kita tinggalkan. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam tidak mengajarkan kita takwa itu hanya di tempat masjid-masjid saja. Takwa itu bukan di tempat majelis-majelis saja. Tapi Islam mengajarkan kita dimanapun, kapanpun kita harus bertakwa. Ingat wahai sahabatku, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan Allah menyebut nama kita. Apabila Allah sudah menyebut nama kita, maka kun fayakun. Apapun itu, maka akan terjadi. Ingat, mati itu tidak mandang muda, tua, kaya, miskin. Tidak. Apabila Allah sudah menanggil nama kita, maka mati tetaplah mati. Kullin nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, wahai sahabatku, bertakwalah kepada Allah sebelum kita mati. Kita bertakwa kepada Allah dengan serius, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah dengan khusyuk, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang solatnya masih tinggal, yang zikirnya masih gak tinggal, maka mulai sekarang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, takwa itu adalah intisali awmirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Maka dimanapun, kapanpun kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang sholatnya masih gak tinggal, mulai sekarang kita perbaiki sholat kita. Kita khusyuk. Ketika kita sholat, kita mengharap ridha Allah, dilandasi dengan takwa. Itulah dimaksud dengan takwa. Kita beribadah, kita tahu dengan apa itu takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai sahabatku, kita tingkatkan lagi takwa, kita tingkatkan lagi kita beribadah kepada Allah, dan semoga dengan bulan Ramadan ini merupakan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sahabatku, sekianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Undur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.